Salam sejahtera, Shalom. Perkenalkan, nama saya Sania Herlita Tambariki dengan nomor induk mahasiswi 200101053. Mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Dan dalam video ini, saya akan membahas mengenai materi teori belajar kognitif. Baik, kita masuk pada pengertian teori belajar kognitif. Kognitif berasal dari kata connection yang memiliki persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki seorang individu untuk memahami keterampilan dan konsep yang baru, maupun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Setiap individu memiliki tingkat kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Menurut pandangan ini, tingkah laku seseorang sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap situasi yang berkaitan dengan tujuan. Teori kognitif memandang kegiatan bukanlah sekedar stimulus dan respons yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu, kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Karena itu, menurut aliran kognitif, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Teori kognitif juga ini menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Artinya memisah-misah atau membagi-bagi materi pelajaran menjadi komponen-komponen kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan menghilangkan makna utuh dari pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa teori kognitif ini adalah teori belajar yang lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia secara utuh dalam semua situasi dan kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan. Kita masuk pada kelebihan teori kognitif. Teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau disebut problem solving. Teori ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Teori ini juga dapat menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, bahkan dapat membantu siswa memahami bahan ajar secara mudah, bahkan secara lebih tersendiri. Kekurangan teori kognitif ini, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Kita masuk pada teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget merupakan psikolog asal Swiss yang ahli dalam perkembangan kognitif di abad ke-20. Teorinya banyak dirujuk dalam dunia pendidikan, terutama mengenai teori belajar kognitif. Perkembangan kognitif menurut Piaget dibedakan menjadi 4 tahap perkembangan, yaitu sebagai berikut. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu sensori motor di usia 0-2 tahun. Kemampuan pada tahap ini merujuk pada konsep permanensi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada. Pada tahap yang kedua, yaitu pra-operasional, dimulai dari usia 2-7 tahun. Kemampuan ini menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Cara berpikirnya masih egosentris dan terpusat. Pada tahap yang ketiga, ada konkret operasional di usia 7-11 tahun. Mampu berpikir dengan logis dan konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi, dan juga dapat menghubungkan antar dimensi. Kurang egosentris dan belum bisa berpikir abstrak. Pada tahap yang keempat, yaitu formal operasional di usia remaja sampai usia dewasa. Mampu berpikir secara abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah hingga kemudian menyelesaikan masalah. Piaget berpandangan bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf seorang individu. Piaget juga berpendapat bahwa pengetahuan sebagai hasil belajar berasal dari dalam individu. Teori Piaget mengemukakan bahwa proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan atau adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui proses asimilasi dan proses akomodasi. Proses asimilasi dan akomodasi ini sering juga disebut dengan proses adaptasi. Melalui kedua proses tersebut, seseorang akan mengalami perubahan-perubahan di dalam dirinya yang disebabkan oleh adanya proses berpikir. Perubahan-perubahan tersebut akan terus berlangsung dan berkelanjutan hingga pada akhirnya terjadi keseimbangan.
Kita masuk pada ciri-ciri belajar kognitif. Melalui pemaparan teori kognitif Piaget, kita dapat menarik implikasi-implikasi dasar yang dapat menjadi ciri belajar kognitif. Ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Pengamatan belajar yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap kognitif siswa. Dan jika guru penuh perhatian terhadap metode yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu, barulah guru dapat dikatakan berada di posisi yang memberikan pengalaman yang sesuai dengan yang dimaksudkan. Yang kedua, ada ciri mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Dalam kelas, Piaget menekankan pengajaran pengetahuan tidak mendapatkan penekanan, melainkan anak didorong menemukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut mempersiapkan berbagai kegiatan secara langsung dengan dunia fisik. Yang ketiga, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kelanjutan dan kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Sebab itu, guru mampu melakukan upaya untuk mengatur kegiatan kelas dalam bentuk kelompok kecil daripada bentuk yang kelas utuh. Demikianlah materi teori belajar kognitif yang saya bawa. Sekiranya dapat bermanfaat bagi kita yang menonton, dan saya ucapkan terima kasih. Shalom.